Selamat siang semuanya dan selamat siang juga kepada Ibu dosen pengampu Dr. Nova Mardiana. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Design and System Thinking akan membicarakan tentang mendefinisikan persona. Sebelum lanjut ke topik utamanya, di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai narator yaitu M. Marsal Ragipde dengan NPM 235101205 dan juga di sini. Dan saya Hafiz Arkanul Hussein dengan NPM 23510012015. Oke, mari kita lanjut ke topik utama yaitu jadi kan persona ini adalah alat yang sangat kuat gitu loh dalam dunia desain and system thinking. Nah, jadi persona ini merepresentasikan tentang perilaku, motivasi, tujuan pengguna. Nah, sebenarnya di sini saya sering bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kita perlu membuat persona dan juga kenapa kita memerlukan persona dalam desain? Kalau menurut saya ya, tanpa persona kita hanya menebak-nebak apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadinya persona itu membantu kita memvisualisasikan siapa pengguna kita sebenarnya. Oke. Apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menggunakan produk kita. Oke. Nah, seperti yang sudah disebutkan Arkan, saya mau bertanya lagi nih. Gimana sih cara kita membedakan tentang setiap tipe persona dan bagaimana sih cara membedakan dari tiap-tiap persona tersebut? Tentu persona itu kan menunjukkan representasi dari pengguna akhir yang akan berinteraksi langsung dengan produk atau layanan kita. Misalnya, jika kita mendesain aplikasi pendidikan, persona pengguna mungkin adalah siswa atau guru. Oh, jadi kalau persona pembeli itu apakah mereka selalu pengguna air juga? Tidak selalu. Persona pembeli adalah mereka yang membuat keperluan pembelian. Yang menarik seperti yang diomongin Arkan tadi ya. Nah, terus kan itu persona ya. Jadi kalau anti persona itu apa sih? Menurut saya anti persona itu representasi dari individu atau kelompok yang tidak ingin kita layani dengan produk kita. Nah, setelah itu selama proses desain itu kan persona digunakan untuk membantu mendefinisikan siapa pengguna kita kan, Ya. apa yang mereka butuhkan. Nah, ini juga mencegah buat kita dari jatuh dalam perangkat asumsi orang-orang kan. Nah, dimana kita berdasarkan apa yang kita pikirkan, bukan berdasarkan apa yang pengguna benar butuhkan atau orang lain kan. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi sih. Kan persona itu penting kan, tapi bagaimana kita membuat persona itu menjadi hal yang efektif? Kalau menurut saya prosesnya itu dimulai dari identifikasi segmen penggunanya. Karena itu hal yang paling penting. Jadi kita tahu produk kita ini pengen dibawa kemana. Setelah itu kita mengumpulkan data melalui metode seperti wawancara dan lainnya, survei atau observasi. Data ini membantu kita memahami perilaku dari konsumen ini. Nah, saya pernah terlibat di suatu perusahaan teknologi. Kami melakukan wawancara dengan puluhan pengguna dari berbagai latar. Dan hasilnya sangat membantu. Dan memerlukan fitur-fitur utama yang harus dikembangkan. Oh, jadi kayak setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya itu adalah mengolah menjadi profil persona yang detail. Profil ini biasanya mencakup demografi, motivasi, tujuan, dan tantangan yang akan dihadapi pengguna begitu ya. Nah, terus saya juga mau bertanya nih. Yang Arkan sebutkan tadi kan Arkan mengerjakan sebuah proyek kan. Nah, bagaimana sih cara Arkan mempertahankan relevansi persona seiring berjalannya waktu? Bagaimana sih cara atau solusi untuk mengatasi tersebut? Nah, sejauh ini sih tantangan-tantangan yang saya hadapi itu masih termasuk ke dalam tantangan umum ya. Persona itu harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dan perilaku penggunanya, serta segmen pasarnya. Tanpa pembaruan, persona bisa menjadi usang dan tidak akurat. Saya pikir menggunakan data-data yang aktual dan melakukan revisi secara berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga relevan dari persona itu. Oh, nah jadi seperti yang disebut Arkan tadi itu mungkin saya bisa memberikan contoh ya. Jadi contohnya tuh kayak Acme Health tuh. Jadi Acme Health ini membagi kepada dua kelompok setelah mereka melakukan wawancara dan survei kepada dua kelompok tersebut. Nah dari setelah mereka mendalami dan mewawancara dari dua kelompok tersebut, itu mereka menciptakan dua persona yaitu newcomer Nina dan Fit Frank. Benar, dengan menggunakan persona, Acme Health mampu menciptakan pengalaman yang disesuaikan untuk berbagai segmen pelanggan. Ini tentu saja meningkatkan kepuasan dan retensi dari pengguna tersebut. Oh, jadi seperti itu. Nah, kesimpulan yang saya tarik dari mendefinisikan persona ini adalah, jadi persona ini adalah hal yang digunakan untuk menarik atau memuaskan pelanggan. Jadi cara kita menentukan persona dari pelanggan ini kayak kita melakukan survei, wawancara, dan juga mendalami apa sih yang pengguna inginkan gitu.
apa sih yang diinginkan dari pelanggan-pelanggan yang menggunakan produk kita gitu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya sebagai narator dari chapter 3 Makul Design Assistant Thinking dari kelompok 3. Mungkin sekian, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gadis. Dari mana? Dari ini tadi dari rumah. Sini. Dari tadi loh. Dari tadi. Tadi, Nungguin anak-anak gak ada yang dateng. Iya, santai doang. Kirim buat tugas doang dari tadisan. Banyak tugas apa? Banyak. Mulai di FEB sulit. Sulit parah. Ngomong-ngomong, orang udah nonton video podcast tentang pesona gak sih? Nomor sana. Iya. Belum ya? Belum. Coba ya kita tonton ya. Yuk. Buka YouTube. Oh. Berarti persona itu kan sebuah asumsi ya yang digunain perusahaan untuk dia tuh biar tahu apa aja sih yang dibutuhin oleh pengguna. Ya, Kayak misal nih pengguna butuh sesuatu produk yang lebih sehat ataupun sesuatu produk yang lebih praktis. Tapi nih guys ya, apa sih yang buat perusahaan itu yakin kalau persona yang mereka jalanin itu emang sesuai sama pengguna pada umumnya? Kalau menurut gue San ya, itu kan setelah persona nih, kita perusahaan mengembangkan sebuah produk nih dan membuat produk lah. Nah, jadi harus dibuat langkah selanjutnya, yaitu masuk ke ranah pemetaan pemuasan pelanggan gitu, atau pemetaan pengalaman pelanggan. Nah, itu masuk ke ranah yang tersebut. Pemetaan pemuasan pelanggan. Apa tuh pemetaan pemuasan pelanggan tuh? Nah, kalau itu yang gue pernah baca sih ya. Jadi pemetaan pelanggan itu tuh kayak proses visualisasi seluruh interaksi pelanggan dengan produk atau layanan dalam setiap tahapan perjalanan mereka. Jadi kayak dari proses dari awal pelanggan mengenal produk hingga mungkin mereka tuh sampai kayak udah nggak menggunakan produk itu lagi gitu misalnya. Emangnya tujuannya tuh buat apa ya? Kalau tujuan San, termasuk banyak sih San. Kayak pertama kita memahami pengalaman pelanggan nih secara menyeluruh, seperti emosi, kebutuhan, dan untuk bisa untuk evaluasi terhadap produk atau layanan yang kita buat gitu sih San. Tapi emangnya buat perusahaan tuh penting gak sih? Loh, sangat penting San. Karena menurut gue output dari pemetaan pelanggan ini adalah solusi yang relevan dan inovatif dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan. Berarti tuh harus ada langkah-langkah step-stepnya gitu ya? Pasti dong. Apa aja sih kalau langkah-langkahnya itu biasanya yang dilakukan oleh perusahaan? Oh, biasanya ya metode yang dilakukan perusahaan itu seperti penelitian kualitatif, Kualitatif. survei dan feedback, atau mapping tools. Mapping tools itu kayak Tools. alat bantu visual seperti diagram alur gitu San. Beragam alur gitu ya. Oh, berarti seperti hal tadi yang udah disinggung di podcast tadi Iya. juga deh. Jadi pemetaan pelanggan itu bisa dibilang kayak alatnya ya, alat untuk memenuhi dan meningkatkan pengalaman pengguna itu sendiri. Jadi kalau misal pengalaman kita petakan dengan baik, kita nggak cuma bisa memperbaiki dan memenuhi apa yang udah ada di perusahaan itu, tapi juga kita bisa mencari masalah dan menemukan sebuah solusi untuk perusahaan tersebut kan. Iya, benar banget. Ya, karena juga dengan memetakan perjalanan pelanggan dan juga menghubungkannya dengan persona, perusahaan dapat menciptakan solusi yang lebih relevan, juga terus inovatif dan sesuai dengan harapan pelanggan tuh. Sehingga meningkatkan kepuasan pembelian pelanggan gitu, terus menerus akan meningkat kayak gitu guys. Jadi kurang lebih gitu sih San. Gua duluan lah ya. Ya. Gua udah di chattingin Oke. nyokap nih ya. Dan Oke. Thank you, Es. Jadi gimana Sel? Kita kan kebetulan ada tugas nih. Nah kebetulan juga tuh materinya tentang perusahaan dan pengalaman pelanggan tuh. Apa kita buat aja yang kayak ini ya? Boleh Kita nih. bisa- Iya kita bisa niru dari podcastnya juga tuh. Siap. Siap. Yuk, kita kerjain. Boleh.